Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bisihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qadha'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana wa umur dunya wal akhirah wa tawbatana bijahi sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bijahi ulama'illahil amilin awliya'illahis salihin khususan muallifa hadzal kitab Sahihul Bukhari al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'ada alaina min barakatihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, para perindu syafaat Nabi, pertolongan Nabi di dunia khususnya di hari kiamat, muhibbin muhibbat, hafidha wa rahimakumullahu jami'a. Mudah-mudahan kita semua dalam pertolongan dan kasih sayang Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas yaitu tentang bagaimana keutamaan orang mencium. Jadi Hajar Aswad ini dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah, maka rukun Hajar Aswad itu menjadi titik tolak dari awal orang melakukan tawaf. Timun atau wafa berangkatnya kotu dari rukun aswad, artinya dihajar aswad. Nah, di situ. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama beliau memang menciumnya, ya, mencium, menyentuh, kemudian dicium oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi karena memang banyaknya orang yang datang mengunjungi Makkah, apalagi saat ini susah dan sulit orang untuk langsung menyentuh Hajar Aswad. Makanya juga dicontohkan oleh Nabi di dalam sebagian umrahnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat cukup, yaitu mengecup tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Diluruskan kepada rukun, yaitu rukun aswad, yaitu Hajar Aswad. Karena di Ka'bah itu kan kubus bangunan itu, jadi ada pojok, namanya pojok. Di pojok itu namanya rukun, ya. Ada 4 rukun, ya. Yang pertama rukun aswad, yaitu Hajar Aswad. Nah, ini menjadi titik awal di panjenengan mun atawaf kotuna eknika lurus dari Hajar Aswad. Di kiri. Kemudian di kanan sampai lihat ada apa? Ada tanda lampu hijau.
Dilihat, oh berarti ketika pun lurus, berarti lurus Hajar Aswad. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rukun Yamani. Rukun ini mengharap apa? Mengharap negeri Yaman, menghadap. Jadi pojok ketika menghadap negeri Yaman. Ini kan negara-negara Islam. Ya. Kemudian ada lagi rukun yang kita itu Iraki. Nah, rukun yang menghadap negara Irak. Rukun lagi, rukun Syami. Rukun yang menghadap negeri Sam. Ya. Dulu itu, di zaman Nabi Ibrahim, ya, hanya ada 2 rukun yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim. Bangunan ini kan. Karena sekarang kan cuma Naseh, siapa lupa saya, tahun berapa, 30, 60 Hijriah, itu direhab. Nah, dibentuk 6 rukun kini kan. Menghadap arah mata angin ya, rukun pojok itu tadi. Nah, di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya ada 2 rukun, rukun Yamani dan rukun Aswad tadi. Nah, 2 negara. Nah, kemudian direhab, dibentuklah kemudian ada 4 pojok tadi, rukun tadi. Nah, rukun ini dinisbatkan ke mana? Negara-negara Islam. Nah, Buddha rukun Hajar Aswad ini kan karena Hajar Aswad. Kemudian rukun Yamani menghadap arah Yaman. Nah, rukun Iraki menghadap negara Irak. Rukun Syami menghadap negara Syam. Nah, ini semua ada 4 sekarang, ada 4 di situ. Nah, keutamaan. Nah, dan salah satu keutamaan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, ini kan. Ini kan dibaca. Biasanya dianjurkan membaca apa? Ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang pakai redaksi Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan mau pakai yang mana. Artinya ada keutamaan di tempat itu. Nah, kali. Nah, jadi kalau bisa memungkinkan mencium. Kalau tidak bisa dengan isyarat. Nah, ada lagi hadis ya, yang menarik. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, engkau adalah lelaki yang qawi, yang kuat. Kau adalah lelaki yang kuat. Maka engkau jangan berdesak-desakan merebut mencium Hajar Aswad." Ini kan perintahnya Rasulullah. Dia lelaki yang kekal. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar? Umar, engkau adalah lelaki yang hebat, yang kuat. Maka engkau jangan berdesak-desakan merebut mencium Hajar Aswad. Kasihan kepada orang yang lemah di sekitarmu. Apa kata Nabi? Kalau ada waktu dan kondisi kosong, silakan kau mencium. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak ada kondisi kosong, maka cukup engkau menggunakan dan membaca tahlil dan takbir. Jadi mon andi bokto doang nyium Hajar Aswad. Tapi sekarang tidak ada waktu yang kosong di Mekah. Bojo napa sih kosong? Sentumi kol 2, banyak orang. Kol telok tambah banyak. Kol setong tambah banyak. Mari sopu tambah saja. Tidak ada sepinya Mekah. Nah, bagaimana caranya? Tidak usah merebut kalau tidak memungkinkan. Cukup. Kata Rasulullah ke Sayyidina Umar, membaca tahlil dan takbir. Dilengkapi dengan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup macam ini. Nah, nikah pun instruksinya Nabi kepada Sayyidina Umar. Jadi saya kata Sayyidina Umar mau merebut bisa. Sayyidina Umar ini orang yang kekal kuat. Sekira kita pilih Sayyidina Umar ini, pihak bisa. Tetapi pesan Rasul jangan. Artinya jangan sampai engkau merebut keutamaan, tapi engkau tidak mengedepankan akhlak dan etika. Ini kan penting nih kan. Karena sekarang ini kan banyak di berbondong-bondong ke Mekah Madinah yang direbut keutamaan, tapi saling sikap menyebut etor kemani pokok nafsu sebagainya. Tidak boleh. Jadi Rasulullah mengajarkan akhlak kipakurnya. Kasih
kasihan kepada orang yang lemah di sekitar. Jangan kau maksa. Mau maksa tu ke mau tepakkan dengan orang itu. Oh, dia merasa bersalah. Nah, makanya itu tidak wajib ya, tidak. Tetapi memang memiliki keutamaan. Mau bisa mencium, kalau tidak bisa cukup dengan isyarat melambaikan, mengecup dan kemudian diluruskan kepada jika itu hajar aswad. Nah, inilah contoh-contoh yang dicontohkan yaitu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Jadi hadis ini jalurnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, siapa yang berkata? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Tafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti. Tafa, bertawaf. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu Nabi tawaf. Tawaf ini kan apa? Mengelilingi Ka'bah. Dari arah ya, berlawanan dari jalur jam. Jadi kakacer. Mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran. Rasulullah SAW bertawaf ya, di Ka'bah ya, ada irin ya, yaitu di atas apa? Di atas unta. Ketika Kanjeng Nabi nikah pernah tawaf di atas unta. Di atas unta. Ya mohon makin tak ada steril. Tidak ada boleh masuk binatang masuk ke Masjidil Haram. Kalau dulu Anika Rasulullah pernah bertawaf di atas onta. Nah, di atas onta pernah. Cuman sekarang ada jalur mungkin. Katanya kemudian tahu nih perkembangannya, tapi ada informasi jalur namanya mana di atas nih kan. Jalur bagi orang-orang yang tak mampu tawaf sendiri. Nah, beda nih kan. Jadi ada jalur khusus, biasanya ada pakai Musa ini pakai kendaraan, ada motor kecil gini kan. Ada sepeda motor kecil khusus mengantar. Nah, tapi ini jalur khusus, tidak di jalur pusat, tidak di jalur pusat, tidak di jalur utama, tidak di dekat Ka'bah, tidak, tapi di atas. Ini mempermudah. Jadi Rasulullah SAW dulu pernah bertawaf di atas unta. Kullama ata 'ala rukni asyara ilaihi. Dan Rasulullah SAW jadi di setiap rukun itu tidak menyentuhnya, tapi cuman dengan isyarat. Nah, di rukun gelap, nah, di rukun mana? Hajar Aswad, isyarat. Di rukun Yamani, isyarat dan sebagainya. Kenapa? Karena Rasulullah di atas unta. Tak mungkin kan? Di atas unta bisa nyeting, kan tak mungkin. Unta tinggi, nah, bisa memegang rukun Yamani, tak mungkin. Artinya apa? Ini membolehkan kita tidak harus memegang di antara 4 rukun. Cukup dengan isyarat. Gampang. Islam tak masalah. Ya mau bisa nyeting, mau tak bisa ya cukup isyarat. Ini kan Rasulullah mencontohkan ya. Tak mungkin, bayangkan Ribon. Unta tinggi. Dalam bahasa nyeting ke pojok ini. Tak bisa aja. Isyarat. Nah, pakai isyarat. Nah, ya, jadi kita boleh. Kalau repuk-repukan kan, ya, itu tidak wajib. Jadi kalau bisa mencium, kalau tidak bisa cukup isyarat. Kimun bisa mencium. Hajar Aswad. Ini kan ada debu. Kalau tidak salah saya lupa. Al-Hajarul Aswad yadullah fil ardi. Nah, jadi Hajar Aswad itu yadullah fil ardi. Kekuatan pertolongan tangan kanan Allah di bumi. Nah, ini kan menarik jika cuma makanan menjadi rebutan. Tapi gelap, perhatikan. Karena, alhamdulillah lagi pas cangkolan ke Ka'bah.
Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika tawaf. Orang Arab tuh napanya mana Hajar Aswad sampai dia naik ke napanya mana ke Ka'bah, ke pojok Ka'bah. Ya Allah, dari atas sampai naik ke cangkolan ke Ka'bah. Naik saking dari terong nyium. Allah. Akhirnya ke Ka'bah sampai Allah. Cangkolan suul adab dekat Ka'bah coba. Sampai karena nyioma tuh ya. Makanya perhatikan tadi kata Nabi, ya, perhatikan kasihan orang yang lemah. Apa boleh sampai pas wudu cangkolan ya Allah. Ka'bah yang dihormat yang dinikah. Pas reken mau ditompai kan reken dijegencer reken ditompai. Memang nggak nikah. Ya Allah. Lo nih tak kerengin demi kan ya Allah. Ya tas nih. Nih lagi, nah nih muka kita sampai cangkolan ada kan Ka'bah nih lagi. Ya Allah, kita pecah ke bater, membi Allah takdir, ya nyom. Tapi mau tak takdir, ya cukup kini kekendak. Saya cari macam maus, napa tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Namun era cekek, namun dari kelak berik yang telah dibalas, Hajar Aswad, nikah, dicium. Jadi tangan nih kan, kemudian tangan nih kan, pertama menciumnya, hidung nih kan mencium batu, kemudian ke nikah, nah tangan kita juga menyentuh batu, mengusapnya dan diciumnya, nah sambil atuh ke nikah, dan dalam ke nikah. Nah yang pernah saya alami nikah masuk nih kan, ke Hajar Aswad nih kan masuk bekerja. Bekerja, betul ketika bekerja. Maksudnya lubangnya itu agak besar. Jadi bisa kita bisa melihat bisa mencium dan dengan telapak tangan. Nggak pada naring asojud. Bisa. Tapi itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan cukup pegang saja. Tidak usah mencium. Kunek kupipon. Bisa. Tapi kalau memungkinkan mencium dan memegang. Mengusapnya. Muntak memungkinkan misalnya korubonnya kan, tapi pun berada di depan Hajar Aswad beremak nyioma takut kentosaki pun orang tak bisa aja, tak bisa keluar. Beremak caranya cukup tangan sentuh kaki. Nah, cek kembali lagi dicium. Nah, letakkan kemudian dicium. Nah, ketika mau bisa nyeting, mau tak bisa pakai isyarat. Lagi, mau bisa siom pas cok bitambit kok. Orang tak tompak orang dari budi. Kalau ngarang lagi, cok bitambit. Dokian bola nalak nufu kapiokin anak, kapiokin tompak orang lagi. Nah sebentar saja. Nah, ini, tapi semua ini ya pertolongan Allah. Tapi mau tak bisa, tak usah. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Nah itu ini sudah kana indahu wa kabbara. Nah, jadi takbir. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis selanjutnya ini sama qala tafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irin kullama atarrukna asyara ilaiki bi syai'in kana indahu wa kabbara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup memberikan isyarat di beberapa rukun dan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cukup enggak ini? Tidak jenengan mau tak bisa dengan setiap rukun, dapat rukun namanya Aswad, Hajar Aswad, Allahu Akbar. Dapat rukun Yamani, Allahu Akbar. Dapat rukun Iraki, Allahu Akbar. Dapat rukun Syami, Allahu Akbar. Pokoknya Allahu Akbar. Ya, namanya tidak bisa memegang dan tidak memungkinkan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dekat kuda panjenengan ketika nyampe di kota Mekah. Di kota Mekah, ketika dianjurkan masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf. Jadi kalau masuk ke Masjidil Haram itu tidak usah sholat sunnah tahiyatan masjid. Tak usah dan cukup apa penggantinya? Tawaf. 7 kali putaran.
Berapa caranya? Nah ini ada nih di Sempong Engak. Nah, barang gimana caranya ketika tawaf men? Tawaf. Kan nggak tahu pokoknya tawaf. Tawaf nyampe 4 putaran, ya. Nyampe 4 putaran. Kemudian pas kumandang adzan, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan zuhur. Berhenti dulu, kengak. Di mana saya berhenti? Ini kayak contoh kibar Kanjeng Nabi. Nah, misalnya panjenengan 4 kali putaran. Adzan kumandang pas beda di tengah-tengah atau di sampingnya dekat rukun Yamani. Bukan kencang. Kengai, engkau nengi dimar, oh paturia. Berumpa kali engkau, 4 kali. Nah, kengai. Kemudian mundur, soft. Biasanya diatur sudah soft, sudah steril, tidak boleh. Kalau sudah adzan, sudah steril, tidak boleh orang tawaf. Biar pun diarahkan sekarang, diarahkan. Kalau dulu belum, mungkin di zaman Nabi tidak begitu. Nah, ini sekarang sudah ditata karena banyaknya pengunjung, banyaknya orang yang ke Mekah. Nah, jadi ditata, diatur sedemikian mungkin. Nah, jadi biar mengikuti arahan dari pihak keamanan di sana sudah. Nah, kemudian apa kengai? Oh, gila engkau oleh berempat putaran. Pak putaran. Oh, di mana? Di rukun ini. Oke, nah, mundur men. Nah, mare sholat, mare kapi sudah diberikan kesempatan oleh ikuti, lanjutkan gila. Dari rukun yang mana? Oh, kok dari dia gila. Pak putaran, lanjut lagi. Nah, Rasulullah SAW mencontohkan nikah ketika namanya mana Kanjeng Nabi nikah tawaf. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah namanya mana Rasulullah ini tawaf pertama di 3 kali putaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di 3 kali putaran Rasulullah berjalan cepat. Jadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikah di 3 kali putaran nikah cepat Kanjeng Nabi. Qala sa'ad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 ashwatin wa masya 4 fil haji wal umrah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atawaf lagi. Nikah pertama di putaran 3 kali putaran nikah agak cepat. Napa muncak semakin nginding celana, lari-lari kecil. 3 kali putaran. 4 kalinya bukan berjalan santai. Wa masya arba'atan. Nah, berjalan santai. Nah, okay. Jadi pertama 3 kali putaran agak cepat. Napa nginding, saya makin nginding. Nah, ajik-jik. Nah, jadi jalannya agak cepat, lari-lari kecil. Nah, lari kecil. 3 kali putaran. Nah, kemudian 4 kali putarannya jalan santai. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada contohnya. Nah, ini nanti ke belakang kita banyak. Nikah puru hanya sekedar pengantar bagaimana beberapa rukun-rukun dan bagaimana kita menyikapi atau menyentuh rukun-rukun tadi. Jadi kalau bisa silakan disentuh, kemudian kalau tidak bisa cukup dengan isyarah. Ini artinya apa? Islam tidak memberatkan dan menyulitkan, tapi ritual semua Islam adalah menyederhanakan dan memudahkan. Makanya nikah yang paling penting dan yang menarik yang bisa diambil dari tubuhnya Rasulullah ke Sayyidina Umar bahwa dahulukan akhlak. Nah, dan kadang kan banyak keutamaan seisare tapi akhlak tak dipikirkan. Nang Kanjeng Nabi entar ke Masjid Madinah. Oh, tertawa di atas unjuk apa rakyat tas kira mak punya lantai ya tertawa naik ke atas beda Rasul cangkolang na banten cangkolang naik nang atas deg jeledak beda Kanjeng Nabi cangkolang. Nah itu yang harus dijaga ada akhlak ketika dijaga. Ini yang dianjurkan oleh Rasul, akhlak di atas segala. Muka kula pun
jenengan melalui beberapa keterangan-keterangan tentang rukun-rukun yang ada di Ka'bah kenika. Moga-moga kita tidak hanya bisa mendengarkan berak. Mungkin sikit belum ke Mekah kan bayangannya enjuk enggak apa rukun je. Nah, ini nyoon moga-moga tak perak bisa membayangkan tapi bisa melihat bahkan bisa menyentuh. Bisa mencium. Mungkin kan bertanya-tanya. Enjuk Hajar Aswad om apa nyengak sih? Nggak apa ya? Nah, kan bisa bertanya-tanya. Kinyoon ke Allah. Moga-moga tidak hanya bisa membayangkan, tapi bisa mencium Hajar Aswad. Besar. Lagi. Tak usah dibayangkan, Bon. Silakan biar deki buktikan. Anyoon ke Gusti Allah. Paman tak dari kanjo. Moga-moga ya Allah. Abtina bisa atawaf nang Ka'bah. Nang Makkah al-Mukarramah. Tawaf nang Ka'bah sebudi Mekah ni sebudi nang Probolinggo bentar wa ki apa dogi rajo wa ki na tawaf ntar kasa rombongan biang ki ya mun latihan na tak apa aja gitu nah mun latihan lah kasa tak apa manasik nah di marukun yamani di nah mari tahu garwa ki dewa ka Mekah nyaman tak ngama mengajo lagi oh ruah mak raja ya tak sangat menggak tempat ki nah ini kan teori teori kita. Nah, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dah tak kaget dia. Oh ria saya jelas saki yo. Oh ngak ria. Ria si rukun Yamani. Ria si rukun. Nah, dekian tidak dapat kasat tak kira posan lagi. Nah, muka-muka kita saja cepeta depak ke Mekah Madinah. Cepeta depak ke Ka'bah Mekah al-Mukarramah. As-salat nang maqam Ibrahim, as-salat nang Hijir Ismail, az-ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ikuti kuda. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan analu biha ziyaratan haramika wa haramihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan analu biha ziyaratan haramika wa haramihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyaratan haramika wa haramihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anika salawat haji yang diijazahkan Rasulullah ke Habib Alwi bin Ali Al-Jufri bektona Muktamar NU di Banjarmasin nama ikamah Muktamar NU. Nah, ikat bisa bekton beliau menghadiri ke nikah Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah apa ring ke nikah dek Habib Alwi bin Ali Al-Jufri. Jadi senyak seni sera ke Habib Pasuruan. Ada apa Habib? Oh, Rasulullah datang ke saya memberikan ijazah salawat ini. Bagaimana Habib? Dibaca lagi, tulis ben ke Abdul Hamid Pasuruan. Pada wali tulis. Nah, ini kan langsung ijazahnya dari Habib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula diijazah oleh cucunya. Nah, cucunya beliau. Langsung kula diijazah oleh cucunya beliau Habib Alwi bin Ali Jufri. Beliau makamnya ada di mana?
ada nang makna al-mukarramah. Beda nang Mekah. Nah, lagi kula ziarah ke kanisa. Ziarah. Karena kula ngamal lagi ke nikah. Diamalkan nikah panjenengan diamalkan berapa kali? 35 kali ba'da salat maktubah. Silakan dibaca, diamalkan, bisa dilihat lagi di channel apa? Di channel YouTube kalau ingin mengamalkan kali. Nah, mun tak tahu ke YouTubean, ntar kecopok mau dicatatkan insyaallah kalau mau sempat dicatatkan, disebarkan, silakan boleh disebarkan disebarkan. Bacaan sholawat itu diijazakan langsung redaksinya dari Kanjeng Nabi kan dari Kanjeng Nabi, tak kurangi, tak tambahi. Nah, ketika diarsip ditulis oleh Ki Hamid Rasulullah pada walina, pada walina. Nah, itu silakan diamalkan, insyaallah cepat mudah berangkat umrah dan haji ke Baitullah. Moga-moga sepun Pak abeli boleh. Saya tak ada Pak, pada Pak. Nah, saya tandi rencana, Pak andi rencana. Saya tandi semangat, Pak semangat. Pada Pak ke Mekah, Madinah. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الأصل بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومؤفات من الفتن اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.